Ojek online resmi diatur oleh pemerintah lewat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Meski diputuskan, regulasi ini terasa masih menggantung karena harga tarif yang ditunggu-tunggu belum juga diputuskan. Lalu sebenarnya inovasi ikut regulasi atau regulasi ikut inovasi? Ani Rahmi akan mengulasnya dalam segmen Fact Check. Andi silahkan. Baik Egan, sebetulnya apa sih yang menarik dari bisnis ride hailing atau transportasi online? Ada sejumlah angka yang menarik yang akan saya paparkan di sini dari Comscore Mobile Metrics pada Desember 2017 mencatat pengguna aktif aplikasi Gojek ada 9,8 juta, Grab 9,7 juta dan 2017 masih ada Uber. Pengguna Uber ketika itu yang aktif ada sekitar 2 juta. Angka ini mirip dengan yang dikeluarkan oleh statistika.com yang menyebutkan pada 2018 pengguna jasa ride hailing atau transportasi online di Indonesia ada 18,1 juta. Secara bisnis, transportasi online juga menarik dengan revenue sebesar 3.706 juta dolar Amerika Serikat atau 55,6 triliun rupiah pada 2018. Wow. Artinya apapun yang terjadi dengan bisnis transportasi online sangat menarik untuk dicermati karena banyak orang dan banyak uang yang terlibat di dalamnya. Nah, yang masih hangat adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang terbit kemarin tanggal 19 Maret 2019. Aturan ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan sejumlah pihak, mulai dari sopir yang menginginkan penghasilan, kepastian dan juga kesejahteraan, lalu aplikator yang menginginkan keberlanjutan usaha. Juga dari konsumen seperti saya yang menginginkan keamanan, kenyamanan dan kepastian mendapatkan layanan, sampai pemerintah yang berkepentingan menjaga iklim bisnis dan kompetisi yang sehat. Lalu apa isi Permen Hub Anyar ini? Secara umum sebetulnya mengatur untuk seluruh pengendara sepeda motor yang diwajibkan memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan serta keterjangkauan dan keteraturan. Nah, disebutkan juga bahwa pengemudi, sekali lagi ini semua pengemudi sepeda motor, ojek online maupun pangkalan ataupun yang mengendarai sepeda motor harus sehat, memiliki SIM C, patuh aturan lalu lintas, memiliki STNK dan masih berlaku, dan jika ada penumpang tidak boleh lebih dari 1 orang. Hati-hati Anda bisa kena ini. Juga tentang perlindungan terhadap keselamatan penumpang. Di sini diatur termasuk keamanan, kenyamanan, kepastian mendapatkan layanan dan juga ada layanan pengaduan jika memang menggunakan aplikasi. Yang juga diatur adalah pengawasan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, Permen Hub Nomor 12 Tahun 2019 ini juga mengatur penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi. Bagi kita yang mudahnya adalah bahasanya adalah ini ojek online. Di antaranya disebutkan bahwa aplikator harus mengindahkan keselamatan, kenyamanan dan juga keamanan konsumen. Konsumen di sini adalah mitra pengemudi dan juga penumpang, jadi 2 sisi. Nah, aplikator juga harus mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan dan dilengkapi dengan fitur tombol darurat atau panic button di aplikasinya, baik bagi pengemudi dan juga penumpang. Nah, kemitraan juga disebutkan bahwa diatur di sini, namun tidak banyak yang disebutkan dalam Permen Hub ini karena kemitraan mengacu pada aturan yang berlaku. Nah, yang juga disebutkan di sini adalah mengenai suspend atau penghentian operasional sementara dan putus mitra. Disebutkan bahwa aplikator harus membuat SOP yang mencantumkan jenis sanksi, tingkatan pemberian sanksi, tahapan pemberian sanksi dan juga pencabutan sanksi. Nah, setelah Permen Hub Nomor 12 Tahun 2019 ini resmi berlaku, pemerintah kemudian akan melakukan sosialisasi hingga awal April nanti ke daerah-daerah. Namun sebetulnya topik yang sangat sensitif yang justru belum ada dalam Permen Hub ini adalah mengenai pengaturan tarif. Ini jadi pekerjaan rumah bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk kemudian membuat aturan turunan dari Permen Hub ini, yaitu untuk membuat surat keputusan menteri yang secara spesifik mengatur besaran biaya jasa ojek online. Prosesnya sudah berjalan sebetulnya sehingga gambaran nanti akan jadi seperti apa itu sudah ada. Biaya jasa akan dihitung dari biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Biaya langsung seperti misalnya pengeluaran pengemudi ojek online sehari-hari. Lalu juga ada bensin, asuransi, pajak kendaraan bermotor,
pemeliharaan, perbaikan, dan juga pulsa. Nah, biaya yang tidak langsung di sini termasuk adalah jasa penyewaan aplikasi atau pungutan dari aplikator. Biasanya besarannya sebesar 20% dari nilai transaksi. Nah, biaya jasa ini juga nantinya akan menggunakan sistem tarif batas atas dan juga batas bawah. Nah, batas atas dan batas bawah inilah yang masih berseberangan dengan aplikator. Aplikator meminta batas atas tarif ini tidak diatur supaya mereka bisa memberikan penghasilan tambahan bagi mitranya. Bagi Anda pengguna jasa transportasi online pasti sudah tahu bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana ada kenaikan tarif saat permintaan tinggi tapi misalnya suplainya sedikit seperti ketika saat hujan, jam pulang kerja atau tengah malam. Harga pasti langsung meroket. Aplikator beralasan ini adalah saatnya mereka memberikan penghasilan tambahan begitu untuk para pengemudi. Namun pemerintah punya alasan bahwa tarif atas batas atas ini tetap harus diatur agar masyarakat terlindungi dari tarif semena-mena. Kalau saya sih setuju dengan pemerintah. Nah, Dirjen Hubdar Budi Setiadi berjanji surat keputusan menteri ini akan selesai pada pekan ini. Ada sejumlah hal yang dijadikan perhatian dan juga pertimbangan dalam menentukan biaya jasa atau tarif, yaitu misalnya pertimbangan ekonomi, ada juga pertimbangan sosial dan pertimbangan budaya. Lalu juga Dirjen Hubdar juga meminta masukan dari banyak sekali pihak, dari DPR RI khususnya Komisi 5, dari Mahkamah Agung, dari pemerintah daerah, dari KPPU dan dari YLKI. Nah, nantinya tarif ini akan dievaluasi 3-6 bulan sekali guna menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Nah, sedemikian banyak pihak yang dilibatkan dan banyak pertimbangan yang dilakukan karena memang tarif merupakan hal yang sangat sensitif untuk semua stakeholder. Baik itu untuk aplikator, pengemudi, apalagi konsumen. Saat ini ada tarik-menarik angka dan kita lihat kisarannya di sini. Pengemudi menginginkan bahwa tarifnya adalah Rp3.000 per kilometer. Bahkan ada juga asosiasi pengemudi yang kukuh meminta angkanya adalah Rp3.500 dan ini gross, artinya sebelum dihitung pungutan aplikator. Bayangkan untuk jarak tempuh 10 km artinya penumpang harus membayar Rp35.000. Anda mau? Sementara Kementerian Perhubungan sudah menemukan angka pokok produksi, yaitu sebenarnya angkanya adalah Rp1.400 per kilometer. Rp3.000 ini artinya sudah lebih dari 2 kali lipat angka pokok produksi yang dinilai terlalu tinggi. Di sini tarik menariknya, sehingga kemungkinan nanti akan ada jalan tengah. Kasakusuknya jalan tengahnya nanti ada di kisaran sekitar Rp2.000 sampai Rp2.400 per kilometer. Semoga ini bisa memuaskan banyak pihak. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah Permenhub nomor 12 tahun 2019 ini secara otomatis melegalkan ojek online sebagai kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek seperti taksi online atau sebagai transportasi umum? Ternyata tidak, mohon maaf belum sampai ke sana. Pertama, tidak disebutkan sama sekali dalam Permenhub ini bahwa ojek online merupakan transportasi umum atau kendaraan bermotor tidak dalam trayek seperti itu. Tidak ada disebutkan sama sekali di sana. Dan yang kedua, payung hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Transportasi nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan belum berubah. Undang-undang ini belum berubah. Dalam paragraf 4 mulai dari pasal 151 dan seterusnya menyebutkan bahwa kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek masih merujuk pada mobil, tidak motor. Baik untuk kategori angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu atau mobil charteran, angkutan orang untuk keperluan pariwisata, angkutan orang di kawasan tertentu. Artinya mohon maaf belum sampai di sana, masih ada jalan yang harus ditempuh lagi untuk sampai untuk melegalkan operasi dari ojek online ini. Ya meski belum legal tapi setidaknya ada payung hukum lah perlindungan keselamatannya. Egan kembali ke Anda. Terima kasih atas informasinya dalam Fact Check, Ani Rahma.